Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah masjid raya Fadilatul Jamal. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah pada pagi hari ini tanggal 18 Ramadan kita ditakdirkan untuk berkumpul. Insyaallah kita niatkan i'tikaf, juga kita niatkan mencari rahmat Allah dalam majelis ilmu ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas fiqhul ibadah. Di antaranya sebagaimana yang kita ketahui, bagaimana makmum dan imam di dalam salat. Fasal pertama, ittiba'ul ma'mumi lil imami fis salah. Ikutnya makmum pada imam di dalam salat. Syara mewajibkan kepada makmum, agama, hukum mewajibkan pada makmum untuk mengikuti imamnya. Sebagaimana dalam hadis Imam Al-Bukhari dalam sahihnya diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih fala takhtalifu alaihi. Dijadikan imam itu untuk diikuti, maka jangan berbeda dengan imam itu. Dan banyak lagi. Maka tidak boleh takbir mendahului imam, pun salam mendahului imam. Bagi yang takbirnya duluan makmum daripada imamnya, maka ia tidak sedang berjamaah. Apalagi salamnya duluan makmum daripada imamnya, maka ia menjadi mufaraqah. Ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian ada pasal menarik di sini yang kita akan bahas, yaitu bagaimana pendapat ahli fikih dalam hukum syara ketika makmum, seseorang bermakmum pada imam dalam salat yang berbeda. Apakah boleh seseorang niat salat Isya gabung pada imam dan jamaah yang sedang tarawih umpama? Ini ada pembahasan khusus di dalam di kalangan para ulama atau fuqaha ahli fikih. Aqwalul fuqaha fi hukmil iqtida'il musalli fardhan bi imamin yusalli nafilatan. Pendapat para ulama ahli fikih mengenai hukum seseorang mengikuti sholat bersama imam. Ia sholatnya fardu, padahal imam sholatnya sunnah. Ia sholatnya fardu, padahal imam sholatnya sunnah. Ini bapak-bapak mesti ngerti. Pertama, seperti yang kita ketahui bahwa ini masalah furu'iyah, tentu saja fuqaha tidak sama pendapatnya.
wa qad ikhtalafa al-fuqaha'u fi iqtida'il musalli fardan bi imamin yusalli nafilah. Ahli fikih berbeda-beda pendapatnya tentang seorang yang sholat fardu mengikuti pada imam yang imam itu sedang sholat sunnah, atau pada jamaah yang sholat sunnah diimami oleh imam yang sedang sholat sunnah. Fadhahabal hanafiyatu wal malikiyatu wal hanabilatu fi ihdar riwayataini ila adami jawazihi. Imam atau ulama Hanafiyah, yaitu pengikut manhaj, pengikut metodologinya, cara pengambilan hukum yang berdasar pada Imam Abu Hanifah maupun Imam Malik, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, maka bagi tiga madhab itu tidak diperkenankan. Alasannya li'adami ittihadi salatayil imami wal ma'mum, karena tidak ada kesamaan soal niatnya si imam dan juga makmum. Ya, menurut siapa? Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagian Hanabilah. Ini tidak bisa itu. Jadi kalau menurut ulama-ulama tadi, mazhab tadi tidak bisa langsung ngikor pada orang yang sholat tarawih padahal ia belum sholat Isya. Lalu bagaimana dengan ulama Syafi'iyah? Bainama dhahaba Syafi'iyatu wal Hanabilatu fi riwayatin rajjahaha jama'atu minhum. Kalau ulama Syafi'iyah dan sebagian Hanabilah, awas, Al-Hanafiyah sudah pasti tidak bisa, Malikiyah juga sama kondisi tadi tidak bisa, karena niat makmum dan imam berbeda. Tapi kalau untuk Syafi'iyah, madhab Syafi'i bisa. Bagaimana menurut Hanabilah? Hanabilah ini dua kubu. Nah, ulama-ulama pengikut madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal itu dua kubu. Ada yang ikut kubu Hanafiyah dan siapa? Malikiyah. Ada yang ikut kubu Syafi'iyah. Sehingga yang membolehkan adalah seluruh ulama Syafi'iyah dan sebagian ulama Hanabilah. Nah, di kita Indonesia mayoritasnya Syafi'iyah. Ya. Nah, ulama Syafi'iyah dan sebagian Hanabilah mentarjih, mengunggulkan jama'atun minhum, mayoritas dari ulama Hanabilah. Bahkan kalau Syafi'iyah bukan mayoritas lagi, semuanya boleh. Beda niat makmum dan imam itu boleh. Bapak-bapak masuk ke masjid kebetulan jam 8 baru pulang dari kantor, belum sholat Isya, di sini sudah berjamaah tarawih. Sholat Isya bermakmum pada yang sedang tarawih. Ketika si imam itu 2 rakaat selesai, assalamualaikum warahmatullah, tinggal berdiri menyempurnakan 2 rakaat kurangnya. Itu boleh menurut ulama Syafi'iyah dan sebagian Hanabilah. Siapa saja ulama Hanabilah yang mengatakan itu, yang membolehkan itu? Kabani Qudamah, seperti Imam Ibnu Qudamah, wa Ibnu Taimiyah, juga Imam Ahmad Ibnu Taimiyah, wa Zahiriyah dan Zahiriyah, Ibnu Hazm al-Zahiriyah rahimahumullahu ta'ala.
Karena mereka mengatakan la yushtaratu ittihadus salatain fayajuzu al-muftaridu ayyatamma bil mutanaffil. Boleh orang yang sholat fardu bermakmum pada orang yang sholat sunnah. Ya, boleh, sah. Atau kondisinya maghrib, dikira ini masih sholat maghrib, kemudian ikut di belakang, ternyata kok suaranya pantesan nggak kedengeran, oh ternyata sedang ba'diyah ba'diyah maghrib. Ya nggak apa-apa, lanjut. Setelah orang itu sholat sunnah ba'diyah maghrib, assalamualaikum, kita melanjutkan kurangnya 1 rakaat umpama, sah. Tidak karena setelah tahu oh ini orang sholat sunnah ba'da maghrib itu kemudian menganggap sholat kita tidak sah. Tidak, lanjutkan kurangnya. Artinya Anda berjamaah 2 rakaat dengan yang sedang sholat sunnah, itu hukumnya boleh menurut Syafi'iyah dan sebagian atau mayoritas Hanabilah. Ya. Wa ayyatammal mutanaffilu bil muftarid, atau sebaliknya boleh juga orang itu berjamaah, si imamnya fardu, sholat fardu, sedangkan dia sholat sunnah, boleh. Qala al-imam an-Nawawi asy-Syafi'i fil Majmu'. Dalam hal ini Imam An-Nawawi pengarang Al-Majmu', beliau salah satu tokoh figur utama dalam madhab asy-Syafi'i, mengatakan madhabuna, bahwa madhab kami jawazu salatil mutanaffili wal muftaridi khalfa mutanaffilin wa muftaridin. Madhab kami, madhab kita yaitu Syafi'iyah, boleh sholat, dibolehkan sholatnya orang yang melakukan sholat sunnah dan juga sholat fardu di belakang orang yang sholat sunnah dan sholat fardu. Artinya boleh seorang itu sah bermakmum pada yang sunnah ketika ia sholat fardu, atau boleh ia bermakmum kepada yang sedang sholat fardu padahal ia sedang sholat sunnah. Kebalikan. Ini malam-malam jam 1 ke masjid lagi itikaf, kebetulan belum taraweh, ada orang sholat ikut niat taraweh sama dia itu, ternyata dia sholat isya, tidak apa-apa, sah. Ternyata dia sholat isya, sah. Bedanya ketika dia tasyahud akhir, tasyahud awal, maka si makmumnya tasyahud akhir. Hadirin jamaah rahimakumullah. Begitu pula Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, beliau figur dalam mazhab Hanabilah. Yajuzu naqluha, yajuz mengatakan boleh. Naqalaha Ismail bin Sa'id wa naqala Abu Dawud qala sami'tu Ahmad su'ila an rajulin shalla al-'asra thumma ja'a fanasi fataqaddama yusalli yaqumu tilka as-salah thumma dzakar lamma an shalla rak'atan famadha fi salatih qala la ba's. Boleh, kondisi yang diceritakan tadi itu boleh. Hal ini sudah dikonfirmasi, pernah ditanyakan yang begini, kata Ibnu Qudamah,
dalam Al-Mughni, seorang bermakmum sholat sunnah bermakmum pada yang sedang sholat wajib, maupun orang sholat wajib bermakmum pada yang sedang sholat sunnah isya dan tarawih, itu pernah dikonfirmasi, diiyahkan, ditanya kepada Imam Ahmad ibni Hanbal rahimahullah ta'ala. Oleh karenanya al-mukhtar fil fatwa fi hukmi iqtida'il musalli fardan bi imamin yusalli nafilatan. Fatwa-fatwa para ulama, wabil khusus Darul Ifta Al-Misriyah, mengatakan ma dhahaba ilaihi syafi'iyyatu wa man wafaqahum min anna salatal muftarid khalfal mutanaffili jaizatun. Sebagaimana mazhab Imam Asy-Syafi'i, ulama Syafi'iyah, dan mereka yang setuju dengan pendapat Syafi'iyah, diantaranya sebagian ulama-ulama Hanabilah, bahwa sholat fardu di belakang atau ngikut imam atau jamaah sholat sunnah jaizatun, hukumnya boleh. Apa dasar mereka? Ulama Syafi'iyah yang sebagai Hanabilah itu membolehkan. Lima ja'a min hadits Mu'adz radhiyallahu anhu, berdasarkan keterangan dari hadis sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya annahu kana yusalli ma'an nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam thumma yarji'u faya umma qaumahu atau faya ummu qaumahu. Mu'adz mengatakan bahwasanya ia pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia kembali ke kampungnya setelah berjamaah, kembali ke kaumnya, kembali ke kompleknya. Faya ummu qaumahu, setelah kembali sholat lagi, ia menjadi imam untuk kaumnya. Di sini ahli fiqh memaknai hadis ini bahwa sholat yang pertama itu sholat wajibnya bersama Nabi. Sholat yang kedua ketika ia dimakmumi oleh kaumnya itu dianggap sholat sunnah. Sehingga Mu'adz pernah melakukan sholat sunnah dimakmumi oleh kaumnya yang sedang melakukan sholat fardu. Kana Mu'adz yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Isya. Jadi Mu'adz bin Jabal ini berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Isya. Tsumma yantalik, ia sudah salat Isya berjamaah bersama Nabi, kemudian pulang ke kompleknya. Fayusalli yantaliqu ila qaumihi fayusalliha hiya lahu tatawwu'un wa hiya lahum maktubatul isya'i. Kemudian ia mengulang sholatnya lagi bersama kaumnya. Sholat kan boleh diulang. Bapak-bapak yang sudah sholat subuh sekarang, ketika pulang ke rumah ibunya ingin berjamaah sholat lagi di rumah kan boleh. I'adatus shalah itu kan boleh. Tadi sudah sholat subuh di sini, kemudian pulang, anaknya nggak ada temannya untuk sholat, supaya anaknya dapat berjamaah, kemudian sholat lagi kan boleh. Itu sudah dijelaskan. I'adatus shalah. Yang di sini ini wajib, yang di rumah itu namanya sunnah. Padahal anaknya yang imami itu subuh yang wajib. Nah ini pernah terjadi pada Mu'adz bin Jabal. Dari sini diambil kesimpulan bahwa orang yang sedang melakukan fardunya Isya bermakmum pada sunnahnya Isya, itu
sehingga sah yang fardu bermakmum pada yang sedang sunnah. Mengenai i'adatus shalah, mengulang sholat ini kan sudah dibahas. Gak tahu bapak-bapak mau tetap atau tidak, karena nggak ada ulangannya. Jadi suatu saat itu terjadi di sahabat. Kamu udah sholat lagi sama saya, ayo, supaya ada teman yang sendirian. Kecuali dikecualikan di tempat-tempat yang sholat itu pahalanya dilipat gandakan, itu tidak diulang. Seperti sudah sholat di Masjidil Haram maupun di Masjid An-Nabawi maupun di Masjidil Aqsa, maka ketika bapak pulang dari Masjidil Haram berjamaah maupun sendiri, umpama tidak berjamaah, kemudian pulang ke hotel, di hotel ada yang ngajak ibunya, itu nggak usah. Jadi dikecualikan adalah ketika sudah sholat di masjid-masjid yang dilipat gandakan. Ada di tempat lainnya maka boleh. Qala al-Imam Asy-Syaukani fi Sailil Jarar, wa amma timamul muftarid wal bil mutanaffil fa hadithu salati Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu biqaumihi ba'da salatihi ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa tasrihuhu huwa wa ghairuhu annallati sallaha ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam hiya al-faridah wallati sallaha biqaumihi nafilatan lahu dalilun wadihun wa hujjatun nayyiratun wa ma ujiba bihi an dhalika min annahu qaulun sahabi la hujjata bih fata'assufun syadid. Intinya keterangan dari sahabat Mu'adz tadi memperkuat hujjah argumen ulama Syafi'iyah dan sebagian ulama Hanabilah yang memperkenankan atau membolehkan seseorang bermakmum pada yang sunnah padahal dia sholat wajib maupun sebaliknya. Oleh karenanya bahwa amma hadis, adapun hadis yang pertama tadi, innama ju'ilal imamu liyutamma bih, bahwa imam mestinya harus diikuti, bukan berarti semuanya harus muwafaqah, bukan berarti semuanya harus saluyu, harus satu frekuensi, tidak. Hadis tadi innama ju'ilal imamu liyutamma bih falaysa fihi dalilun, bukan menjadi dalil ala ishtirati muwafaqati niyyatil ma'mumi lil imami fi ta'yin shalah, bukan sebagai dalil disyaratkannya harus sama niat si makmum dan imam, tidak jadi syarat. Lalu apa? Idul muradul iqtida fil af'ali zahirati, yang dimaksud dalam hadis itu bahwa mesti si makmum mengikuti gerakan-gerakan lahiriah si imam. Contoh at-takbir wal ruku'u was sujudu wal qiyamu wal qu'udu, gerakan-gerakan zahir, sujud, takbir, itu kan gerakan kalam, berdiri, duduk, dari mendahului, ruku, sujud dan sebagainya. La fil af'alil batinah, tidak termasuk mesti sama dalam af'al, gerakan-gerakan yang sifatnya batin, kan niyati, seperti niat. Jelas berarti boleh berbeda niatnya. Seorang makmum
niat fardu bermakmum pada yang sunnah atau sebaliknya. Begitulah dicantumkan dalam at-takhrib, tarhut takhrib lil hafidh al-Iraqi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini sebagai penguat di samping penjelasan bahwa ketika kita tidak sempat mengikuti isya berjamaah, maka langsung bergabunglah pada jamaah yang sedang tarawih, walaupun imam dan jamaah yang lain itu mereka meniatkan sunnatut tarawih, namun ketika bapak maupun ibu berjamaah niat isya, hukumnya sah berdasarkan madhab Syafi'iyah dan sebagian ulama Hanabilah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu saja poinnya, tidak banyak-banyak dulu. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan dipersilahkan, kalau tidak ditutup doa kafaratul majlis. Silakan. Alhamdulillah rabbil alamin. Jamaah rahimahullah, berikanlah apa yang saya tahu kita, mudah-mudahan sangat bermanfaat. Barangkali dari penjelasan tadi ada yang bertanyakan, maka Ibu, Bapak, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon dijelaskan Pak Ustadz cara membentuk shaf sholat berjamaah, karena saya perhatikan masih banyak jamaah itu yang belum paham cara membentuk shaf sholat berjamaah. Contohnya begini, ini shaf yang pertama sudah penuh nih Ustadz. Nah kemudian datang yang baru nih jamaah nih, ya termasuk ya dia tuh sholatnya tergolong sholat apa namanya yang ketinggalan rakaat, apa namanya, masbuk. Dia membentuk shaf itu bagaimana caranya gitu. Itu saja yang dapat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf izin bertanya Pak Ustadz. Tadi dalam penjelasan Pak Ustadz mengenai makmum harus ikut gerakan-gerakan imam, tidak boleh mendahului atau lebih dulu makmum. Tapi ada dalam sholat subuh ya, imam sementara baca doa kunut, kemudian makmum tidak mengikutinya. Itu bagaimana Pak Ustadz? Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ustadz, pertanyaannya agak menyimpang dikit tapi masih tetap sholat, tentang sholat. Ada menyimpang? Tentang sholat masih. Bukan penyimpangan, bukan? Untuk musafir yang sholatnya di jamak qashar, misalnya zuhur atau asar, pada suatu saat ada perubahan rencana, sudah melakukan sholat jamak qashar itu, tetapi pulang kembali ke rumah pada saat asar masih ada waktu banyak, misalnya sampai rumah jam 5 atau setengah 5 gitu. Nah, bagaimana hukum sholat asarnya? Apakah ditunaikan lagi atau tidak? Terima kasih. Ya. Ini sayap kanan, belum sayap kanan. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, Ustadz, kapan ya sebagai makmum kita ganti gerakan? Misalnya maaf saya gini, kalau imam ruku, di saat apa kita harus mengikuti ruku atau setelah bangun? Karena saya masih suka melihat di saat imam baru ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sekali makmum udah dari ini udah lepas gitu ya. Lepas tangan. Iya, tapi belum ruku gitu ya. Nah, itu pertanyaannya. Nah, jadi kapan setelah imam akbar gitu baru kita ikut ganti gerakan? Maksudnya seperti itu. Apakah seperti itu atau di saat imam Allahu akbar kita udah langsung ikut imam bareng gitu. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam. yang ingin kami tanyakan bukan masalah perbedaan niat antara makmum dan imam, tapi ini karena mungkin ketidaktahuan saya saja. Suatu saat saya makmum seorang imam salat subuh, itu kan kewajiban kita pada saat imam membacakan suatu ayat, itu kan kita cukup mendengar, tidak ngikutin. Cuman ini suatu saat imam itu membacakan surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 183 dibaca penuh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian membacakan ayat yang kedua, ayyaman ma'dudat faman kana maridun aw la safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Terus lanjutannya itu fa innallaha bihi ngalim. Kemudian yang ayat ketiga juga gitu, syahrul ramadan alladzi unzila fihil qur'anu huda, itu dibaca sampai 2 kali. Kemudian lanjutannya lagi sama, fa innallaha bihi ngalim. Nah, ini yang saya nggak tahu nih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Ustadz, bertanyanya lebih spesifikasi. Jadi kalau sholat khusyuk itu cirinya gimana, caranya gimana biar kita sholat lebih khusyuk? Karena setiap sholat kan kadang kita banyak ngelamunnya, banyak ngayal. Apalagi rakaat pertama serius, rakaat kedua ngayal kemana-mana gitu. Karena setan kansapnya lebih kuat mungkin. Bagaimana caranya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa lahir, Pak? Ibu, ada, Ibu? Waktu zaman 3 disuruh 3. Baik. Yang pertama mengenai membentuk saf ya. Pertama sebelah kanan imam, itu sebelah kanan imam. Wabil khusus ketika sholat itu dikerjakan di awal waktu dengan apa? Dengan imam yang di depan, gitu kan? Ini tentu berbeda dengan ketika sekelompok sholat di apa? Di luar mihrab itu. Misalkan saya yang sekarang masuk sholat subuh itu, maka tidak terlalu jauh jaraknya ya, itu tidak terlalu jauh jaraknya. Cuma berdua, kalau cuma berdua itu yang penting si makmum, misalkan berdua, si makmum itu di belakang, yang penting tumitnya tidak sama, apalagi tumitnya itu di depan imam. Asal segini jadi, intinya nanti sebelah kanan, kanan.
Begitu ada satu lagi masuk, itu bisa di sebelah kirinya atau langsung di belakang imam pas, kemudian yang sebelah kanan tadi mundur. Nah, sehingga setelah ada makmum yang lain, maka jaraknya berarti untuk satu orang itu tidak berbeda. Itu untuk yang seperti yang masbuk atau yang sholat di luar mihrab. Kalau sholat berjamaah kita zuhur, asar, maghrib, isya pada waktu yang pada awal waktu dengan imam rawatib umpama itu pun sama, maka kalau orang yang pertama datang itu sebelah kanan imam, kemudian di belakangnya, kemudian sebelah kanan, sebelah kiri juga diisi gitu kan. Ketika sudah penuh saf pertama, maka juga saf yang kedua itu ngambil di sebelah kanan, di belakang imam sebelah kanan, tapi enggak kanan mojok sana, enggak kanan mojok sana ya, enggak memulai itu di ujung sana, enggak. Di sini saja, di depan mimbar, arahnya arah mimbar di situ, arah mimbar gitu. Jadi sebelah kanan imam itu belum berarti jauh gitu, bukan itu. Tapi untuk saf kedua ketika saf pertama penuh, maka ambil di posisi di belakang imam agak ke kanan. Kemudian orang berikutnya yang datang itu bisa ngisi kanan maupun tengah atau kiri, ya silahkan gitu, silahkan ya. Sahabat pernah ada alasan kenapa sahabat memenuhi yang kanan dulu. Dalam sebuah hadis, kami ingin melihat wajahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali ketika beliau salam. Jadi ketika beliau assalamualaikum warahmatullah, itu yang pertama melihat itu yang kena pantulan cahaya dari wajah Nabi itu yang sebelah kanan. Itu diantara alasannya. Kami seperti itu. Nah, untuk di kita, saya kira alhamdulillah ya, walaupun ada sebagian yang kadang mojok dulu, ini juga petugas Pak Kardi, Pak Syarif juga saya sering melihat juga mengarahkan ya, ketika ada anak-anak ke sana disuruh untuk ngisi yang di tengah masih kosong gitu. Itu udah alhamdulillah gitu. Kemudian selain itu juga ya rapat gitu. Rapat tidak ada celah gitu. Lurus rapat gitu. Kalau bisa pundaknya, lehernya yang saf kedua itu lurus dengan leher yang saf pertama dan terus gitu. Lehernya. Makanya ketika di sini dulu Covid ada jarak itu di kita nggak zigzag, di kita cukup satu langkah dikosongkan tapi tetap lurus gitu. Tidak zigzag begini, tidak. Karena dalam hadisnya seperti itu. Itu untuk saf. Saya kira untuk saf seperti itu. Mungkin selebihnya ya bisa nanti untuk yang belum paham, paling tidak membentuk saf itu jangan di sempalan-sempalan kiri maupun kanan. Yang dimaksud sebelah kanan imam itu bukan berarti jauh dari imam, tidak, tapi tengah-tengah atau belakang imam tidak jauh, dan ambil yang pertama sebelah kanan. Itu. Saya kira itu dulu untuk saf ya. Insya Allah nanti secara spesifiknya mungkin ada bab tertentu. Kemudian pertanyaan yang kedua, berlandaskan tadi bahwa imam diikuti, kemudian bagaimana ketika imam kunut, ada yang tidak ikut kunut, ya memang gak ikut itu. Imam ketika Allahumma hdina fiman hadait, gak usah baca Allahumma hdina fiman hadait. Enggak ada perintah ikut itu, cuma ngamini gitu kan. Cuma ngamini gitu kan. Soal amin itu ya bisa sir, bisa jahar, ya silahkan. Soal angkat tangan juga, mau angkat tangan mau enggak juga enggak apa-apa. Ya,
nggak apa-apa, silahkan. Allahumma hdina fi man hadait, ya Allah berilah kami hidayah di tengah-tengah orang yang mendapatkan hidayah. Itu doa-doanya bagus sekali. Kalau menurut saya sayang kalau nggak diamini gitu kan. Sayang gitu kan. Walaupun nggak angkat tangan ya amin ya amin. Amin. Terkait bahwa Nabi sebulan kunutnya itu doa-doa yang bukan oleh man hadait, tapi doa yang berisi kutukan-kutukan kepada musyrikin yang membantai sahabat Nabi, sehingga Nabi selama 40 hari atau sebulan mengutuk Allahumma la'an fulan, Allahumma la'an fulan, Allahumma la'an fulan. Ya Allah, kutuklah, kutuklah, kutuklah. Turunlah di surah Ali Imran itu, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Bukan urusanmu wahai Nabi apakah mereka itu akan mendapatkan ampunan atau siksaan, karena mereka orang yang zalim. Setelah itu Nabi berhenti melaknat, dan menurut hadis dari Al-Hakim Nabi tetap berkunut tapi berhenti doa laknatnya itu. Imam Syafi'i memandangnya demikian. Jadi yang sebulan kemudian dimasah oleh atau dihentikan oleh surah Ali Imran itu terkait doa-doa yang berisikan kutukan-kutukan. Nah di kita Syafi'iyah kunut itu semuanya kebaikan. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin. Itu. Jadi saya kira sayang kalau tidak diamini, baik sir maupun jahar, silahkan. Gitu. Cuma artinya itu kan bukan berarti harus ngikut imam Allahumma bil kemudian makmum baca juga, itu tidak, cuma ngaminin tok. Jangankan doa itu, ketika imam baca Rabbana innana sami'na, baca setelah Fatihah baca surah Ali Imran umpama Rabbana amanna bima anzalna wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin wa makaru wa makarallahu wa huwa khairul makirin. Ketika faktubna ma'asy syahidin kita ngamin tuh ketika sholat itu, ketika membaca ayat itu kita amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Imam itu amin ya Allah. Kan itu kan boleh gitu. Artinya ada respon pada ayat-ayat Al-Quran ketika dibaca oleh imam, apalagi yang jelas-jelas doa. Artinya gitu, dalam soal tadi itu bukan soal ngikuti tapi ngamini gitu. Saya kira ngamini aja gitu. Ngamini. Tapi itu kan urusan khilafiyah. Jadi silahkan kalau tidak angkat tangan ya monggo, tidak ngaminin juga mangga gitu kan. Silahkan, terserah gitu. Tapi kalau saya melihatnya yang paham doa itu, ketika diijabah masya Allah, wa'afina fima, itu masya Allah, doanya masya Allah. Sebetulnya itu doa dari kunut witir, digunakan oleh Syafi'iyah doa kunut subuh. Jadi inti doa dari kunut itu ijtihadiyah, boleh selain itu juga boleh. Apabila itu diijabah masya Allah. Tapi kembali kepada masing-masing, intinya itu khilafiyah. Cuma sekedar perbedaan tadi yang berhenti itu Syafi'iyah menganggapnya demikian, Nabi berhenti di ikutnya. Dalam hadis yang lain dijelaskan hatta faraqad dunya, Nabi tetap melakukan itu sampai ia wafat. Berhenti hanya sebulan itu soal melaknatnya berhenti. Itu. Ini biar paham saja. Bukan berarti harus semuanya ikut, saya enggak juga. Silahkan kalau enggak. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Bapak ini sudah jamaah takhir atau jamaah takdim, jamaah qashar, berangkat pagi-pagi dari mana? Dari Pekalongan, berhenti di rest area 77
jam 4 sore sekalian sholat duhur, sholat asar jamaah takhir. Atau di rest area sana 200 sekian lah jamaah takdim duhur dan asar, nyampe sini jam 5:30 masih ada asar ya. Apakah sholat asar lagi? Ya enggak. Udah jamaah. Enggak. Udah jamaah itu berarti selesai kewajibannya maksudnya. Tapi kalau mau ikut sholat asar lagi, itu yang dimaksud tadi masuknya itu sunnah, mengulang sholat sunnah. Ada juga yang mengatakan ketika kita sholat jamaah takhir kemudian sholat lagi, kan sebetulnya udah sholat. Kemudian ada berjamaah sholat, kita sholat lagi, niatkan itu sholat untuk mengganti jika suatu saat kita pernah meninggalkan. Jadi sholat sunnah sekaligus juga niat qada al-faitah. Ada yang mengatakan demikian. Intinya apa? Bukan suatu keharusan, kewajiban sudah selesai kalau sudah jamaah qashar. Walaupun waktu asar masih nyisa. Ya. Masa asar itu sempit sekali sebetulnya. Kalau waktu kedua sholat masih nyisa, harus masih sholat, bagaimana kalau jamaah takhir, takdim, maghrib dan isya? Isya kan panjang sekali. Bisa jadi orang nggak ada yang menjamak qashar maghrib isya karena isya panjang sekali. Tapi itulah syariat kemudahan. Yang penting waktu zuhur itu habis. Di antara jamaah qashar syaratnya waktu sholat yang pertama itu habis ketika sampai ke wilayah kita. Jangan jamaah qashar ke sana, duhur asar di qashar, sampai sini duhurnya masih ada gitu. Maka tidak sah ya jamaah qashar dengan asar. Orang nyampe rumah aja asar belum apa? belum masuk. Intinya pas kita nyampe ke wilayah kita asar itu sudah masuk, bukan sudah habis, bukan. Itu syarat jamaah qashar. Artinya tidak ada kewajiban sholat asar lagi walaupun masih ada sholat asar. Tapi jika akan tetap ikut berjamaah asar dengan yang lainnya sholat lagi, maka itu masuknya jadi sunnah. Sama seperti Mu'adz bin Jabal tadi sudah sholat isya bersama Nabi, kemudian pulang ke kampung sholat lagi. Itu namanya sunnah. Kemudian pertanyaan yang keempat, kalau ini tentang apa? Pertanyaan keempat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Pertanyaan tentang Masya Allah, gerakan makmum kapan itu? Bagusnya makmum itu bergerak setelah imam selesai gerakannya. Contoh imam Allahu Akbar, sudah barnya selesai baru makmum Allahu Akbar. Bukan imam Allahu makmum Allah gitu kan. Itu ya, bukan begitu. Nah, jadi Allahu Akbar, baru kita ruku, makmum imam Allahu Akbar. Ya, itu ruku udah selesai, barnya itu udah selesai sampai bar, baru kita ruku. Bukan baru Allahu makmum langsung ikut ruku, enggak. Makanya diupayakan gerakan takbir intikal, perpindahan dari rukun ke rukun itu selaras imam itu ya. Jadi imam itu menyebut Allahnya pas awal gerak setar. Ketika bar itu ruku itu udah jadi. Bukan malah Allahu Akbar tapi belum ruku, atau sebaliknya ruku dulu kemudian Allahu Akbar. Jadi ngontrolnya makmum susah, sehingga makmum punya keyakinan, kepastian ketika Allahu Akbar sudah selesai berarti imam sudah ruku dengan benar gitu, maka makmum baru ruku. Begitu pula sujud sebetulnya. Sujud makmum mestinya atau afdalnya ketika imam jidatnya sudah di tempat sujud. Jadi Allahu Akbar baru apa? Makmum sujud. Makanya di masjid-masjid besar, salah satunya di Haramain maupun Masjid Agung lah, itu kan ada mubaligh ya. Mubaligh itu seperti backing vokalnya imam gitu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Nah, ini komando. Jadi sebelum ada backing vokal itu, makmum nggak ada yang takbir. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Baru kan makmum itu. Sebelum mendengar backing vokalnya itu, nggak ada itu yang gerak kan. Allahu Akbar. Imam sudah sujud, baru Allahu Akbar. Nah, baru makmum itu ikut. Itu sebagai apa? Sebagai mediator. Jangan sampai ada makmum mendahului atau bareng dengan gerakan imam. Kami sebaiknya seperti itu. Setelah si imam itu bergerak, maka si makmum baru gerak. Kemudian pertanyaan berikutnya, tadi itu sholat di mana, Pak? Di sini. Di sini. Itu lupa ayatnya apa gimana? Hah? Maaf Pak, ujung-ujungnya fa innallaha bihi alim. Tapi kok nyambungnya ke ayat lain? Harusnya kan kalau lupa ya angkat tangan saja, maksudnya takbir gitu kan, atau ganti surat. Imam yang mana? Yaitu ini untuk jadi begini, untuk imam maupun kita semua ya, imam-imam ya di rumah ya, kalau memang mentok jangan maksakan gitu. Maksudnya itu ini akhirnya nggak tahu, harusnya caranya itu ngulang saja, diulang. Kalau diulang masih nggak dapat gitu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, kesananya apa ya? Syahrul Ramadan diulang 2 kali diulang, ya takbir saja sudah gitu, takbir. Atau masuk ke apa? Ke Al-Mufassal. Itu pun kalau belum lama, jangan sampai bacaan udah panjang, tinggal selangkah lagi selesai, pindah ke Al-Qari'ah, panjang lagi nambah. Padahal tadi bacanya udah panjang. Yaitu mohon maaf ya, artinya memang ada hal-hal yang lupa dan antisipasinya tidak ditangani dengan baik. Kita maupun siapapun ketika itu lupa, maka jangan menyambungkan pada ayat yang lain, tapi maksudnya jangan menyambungkan dengan yang bukan sambungannya gitu. Langsung takbir saja, atau pindah surat atau pindah ayat jika bacaannya belum banyak. Imam Nasasi apa? Baik, yang terakhir mengenai khusyuk, sholat banyak ngayal, banyak ngelamun. Ya kalau soal itu mah sama atuh, sama saya juga banyak ngelamun. Gini Pak, nggak bisa kita khusyuk ketika sholat saja, nggak bisa. Jadi khusyuk kita itu wudunya juga kita khusyuk, keseharian kita khusyuk gitu, maka akan kebawa dalam sholat. Untuk latihan khusyuk, coba dilatih sholat malam atau sholat sendiri gitu. Itu latihan khusyuk. Kemudian Imam Ghazali mengatakan diantara penunjang khusyuk sebelum sholat baca Al-Annas. Qul a'udzu bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati was. Itu untuk menjaga kita dari waswas. Nah, itu sebelum salat baca itu. Kemudian penunjang khusyuk itu kita jangan jangan terlalu banyak yang dikhawatirkan. Ketika sudah Allahu Akbar itu, maka ditawakal saja, itu tawakal. Soal di tengah-tengah
ada bayangan. Tengah-tengah itu ketika sholat asalnya nggak mikir apa-apa, jadi pikiran banyak gitu. Bahkan yang kita cari-cari itu hadir. Nah itu biasa, itu godaan. Maka hati kita tetap fokuskan pada sholat kita, pada Allah gitu. Hati kita fokus. Apa maksud saya nggak bisa khusyuk dalam sholat saja? Keseharian kita harus khusyuk. Artinya lisan kita dalam keseharian itu ya biasakan dengan banyak zikir gitu, banyak tasbih itu. Jangan khusyuk itu ketika sholat, di luar sholat dibiasakan khusyuk. Sesuatu itu kembalikan kepada Allah, itu namanya khusyuk. Contoh, kalau Bapak misalkan makan khusyuk enggak? Ingat enggak tadi sahur baca bismillah enggak makan? Lupa ya baca bismillah enggak? Nah makan aja kan enggak khusyuk. Itu aja contohnya. Orang kalau yang khusyuk itu bismillahirrahmanirrahim, terus doa dulu, Allah barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban. Setelah selesai alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Terus makan itu khusyuk, sadar bahwa makanan ini adalah hidangan dari Allah Subhanahu wa taala, kita muji. Nah itu saja. Mau tidur baca doa enggak? Mau masuk WC nyelonong aja masuk WC itu. Enggak khusyuk. Di situ Nabi itu merintahkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah yang begitu-begitu Pak, kalau kita jaga dengan baik doa sehari-hari, adab masuk masjid, kita baca doa enggak? Langsung duduk itu inget enggak kita enggak tahiyatul masjid, gantinya pakai apa? Gantinya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Nah yang begitu-begitu kalau dirawat gitu, yang begitu maka akan menjadikan spiritual kita betul-betul taqarrub, dekat dengan Allah Ta'ala. Nah ketika sholat kita akan sadar dengan apa yang kita baca gitu. Ketika sholat akan menjadikan kita sosok yang sadar akan apa yang kita baca. Nah itu maksudnya kita upayakan khusyuk dalam segala hal, bagaimana kita bisa melakukan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya walaupun sebatas sunnah ya, insya Allah dalam sholat akan khusyuk. Alhamdulillah barangkali cukup ya. Cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berikanlah kajian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat buat kita. Jadi itu sama-sama kita akhiri dan sama-sama kita melaksanakan majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.